Nah, jadi adanya putra-putri kampus ini memang betul-betul menjadikan saya untuk bisa lebih percaya diri, memberikan kontribusi yang aktif dan bermanfaat di lingkungan saya. Dari putra-putri kampus itu tidak memandang latar belakang, tidak memandang lingkungan bergaul, karena yang dipandang adalah niat dan visi. Tentunya untuk bagaimana bersama-sama ke depannya kita mengharumkan dan membawa citra baik bagi kampus, terlepas dari apapun warna dan istilahnya corak yang kita tanamkan ke diri sendiri. Jangan menunda-nunda tugas yang mungkin sekiranya sudah diberikan, tapi karena teman-teman masih selalu merasa bahwa masih panjang waktu yang diberikan, masih banyak di lain waktu bisa dilaksanakan. Nah, hal itu biasanya yang membuat kita terhambat untuk bisa melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang sudah tersusun dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman UINAM. Nah, ini adalah program baru kita, di mana kedepannya program ini atau talk show ini akan mengundang mahasiswa-mahasiswi berprestasi yang ada di UIN Alauddin Makassar. Selain itu, kita akan mengundang mahasiswa-mahasiswi yang menginspirasi dan juga dapat memotivasi teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, pada episode perdana ini kita akan kedatangan tamu-tamu atau bintang tamu spesial, yaitu dari putra-putri kampus UIN Alauddin Makassar. Halo Kak. Mungkin sebelumnya kita mulai dari perkenalan dulu ya Kak. Dari saya dulu mungkin. Halo Kak, perkenalkan nama saya Adelia Safitri. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan sekarang saya aktif di volunteer Humas UIN Alauddin Makassar. Mungkin dari kakak kita perkenalan dulu nih. Oke. Dari siapa dulu nih? Mungkin dari Kak Zahra dulu. Dari Kak Zahra, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Kak atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, perkenalkan nama saya Zahra Fikratun Sakina, akrab disapa Zahra. Saya merupakan mahasiswi aktif dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saat ini saya sedang aktif di berbagai kegiatan, salah satunya komunitas bahasa Inggris dan juga putra-putri kampus UIN Alauddin Makassar. Wah, Kak Zahra ya dipanggil Kak Zahra. Iya. Oke, tadi kita perkenalan dengan Kak Zahra, kemudian yang di sebelahnya nih kita perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Adi Muhammad Farid. Saya merupakan winner Putra Putri Kampus 2025. Saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin, Filsafat dan Ilmu Politik. Saat ini saya sedang aktif di beberapa kegiatan sekaligus. Di antaranya saya aktif sebagai pengurus himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya juga merupakan ketua panitia dari event Milad Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang ke-14 tahun 2025. Di samping itu, saya juga aktif berkecimpung di dunia putra-putri kampus, khususnya dalam memberikan kontribusi untuk mewujudkan citra kampus yang baik di mata dunia dan di mata sesama. Nah, itu dia teman-teman narasumber kita atau bintang tamu kita pada episode perdana kali ini. Tentu saja kita kedatangan dua orang yang sangat hebat dan tentunya pasti akan memotivasi teman-teman sekalian. Di sini kita winner ya keduanya. Di sini kita kedatangan winner dari putra-putri kampus UIN Alauddin Makassar. Nah, luar biasa sekali kakak-kakak Kak Zahra dan juga Kak Farid. Selain aktif di putra-putri kampus, juga aktif di beberapa kegiatan lain ya. Di sini mungkin saya mau tanya dulu nih Kak, apa sih sebenarnya motivasi awalnya sebelum kakak-kakak ini memutuskan untuk memantapkan niat, oh iya saya harus daftar di putra-putri kampus ini. Jadi kayak motivasi awalnya apa gitu Kak? Dari kakak siapa dulu nih? Kak Farid lagi, Kak Farid. Gantian ya, tadi kan Kak Zahra duluan, sekarang Kak Farid duluan. Baik, jadi berbicara tentang motivasi awal, jadi seperti yang mungkin saya katakan di beberapa forum, bahwasanya pada
awalnya saya tidak begitu berniat untuk mendaftarkan diri di ajang Putra Putri Kampus UI6 2025. Namun karena salah satunya ajakan dari salah seorang teman dengan dalih kalau tidak dicoba kita tidak akan tahu hasilnya, seperti itu. Di beberapa momen saya mencoba mengatakan bahwa saya sepertinya tidak begitu cocok untuk bergabung, tidak begitu cocok untuk istilahnya berkecimpung di dunia pageant seperti ini. Namun salah seorang teman ini betul-betul kekeh untuk meyakinkan saya bahwa dicoba dulu, setidaknya kalau gagal kita tahu memang tidak cocok, kalau berhasil ya kita tidak akan tahu sebelum dicoba, seperti itu. Jadi ternyata teman-teman, lingkungan pertemanan juga sangat penting ya, karena teman-teman yang baik pasti akan mendorong kita kepada hal-hal baik juga. Contohnya Kak Farid ini yang memotivasi awalnya adalah temannya, yang akhirnya memantapkan niat gabung dan mendaftarkan diri di Putra Putri Kampus karena dorongan temannya. Jadi guys, kalian harus pintar-pintar cari teman. Itu tadi, kalau Kak Farid kan dari temannya. Kalau Kak Sarah sendiri, apa sih motivasi awalnya? Oke, baik Kak, untuk motivasi dari saya sendiri, sebenarnya ada dua. Nah, yang pertama itu adalah saya memang ingin menantang diri sendiri dan keluar dari zona nyaman saya, dan ingin memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Dan juga kebetulan lingkungan saya sangat mendorong untuk saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, salah satunya di ajang Putra Putri Kampus UIN Alauddin Makassar. Maka dari itu, dengan adanya wadah ini, saya betul-betul ingin memanfaatkan dengan baik dan bisa memberikan manfaat yang sangat besar, terkhususnya di kampus kita. Nah, jadi adanya Putra Putri Kampus ini memang betul-betul menjadikan saya untuk bisa lebih percaya diri, memberikan kontribusi yang aktif dan bermanfaat di lingkungan saya, seperti itu Kak. Nah, baik, betul sekali teman-teman. Jadi, kalau kalian punya niat di awal, kalau kalian punya niat baik terutama untuk mengharumkan nama kampus ya, jangan ragu-ragu, pasti bisa. Kita pakai prinsip dicoba saja dulu, hasilnya nanti kita lihat bagaimana. Yang penting usahanya dulu ya Kak. Nah, tapi Kakak ini kan berdua winner ya. Awalnya nih nyangka nggak sih kayak saya bakalan jadi winner di ajang Putra Putri Kampus ini? Coba dulu ini apa? Mungkin dari saya dulu Ya, karena Kak Farid ini kan awalnya tadi ragu-ragu ya. Ya, jadi apakah Kakak memang punya feeling bakalan saya winner ini atau bagaimana gitu? Oke, baik. Jadi saya jawab ya teman-teman. Untuk menyelesaikan hingga tahap akhir itu memang sudah diniatkan dari awal bahwa apa yang kita mulai harus kita selesaikan. Namun untuk menjadi winner, atau jangan winner deh, masuk top 3 atau top 5 mungkin, sebenarnya saya sudah tidak ada bayangan ke situ Kak. Karena sejak awal saya melihat teman-teman finalis putra yang lain, melihat mereka bagaimana mereka berpenampilan, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana berinteraksi terhadap orang-orang di sekitar, saya sudah merasa bahwa oh mereka ini sudah memang layak untuk menyandang gelar sebagai putra kampus. Sedangkan melihat diri saya sendiri, tidak bermaksud merendahkan diri sendiri, namun saya merasa saya masih perlu lebih banyak belajar lagi. Namun itu tidak menyurutkan semangat saya untuk kemudian memberikan yang terbaik selama proses mulai dari prakarantina, karantina, kemudian di interview sampai di panggung grand final pun saya masih berniat untuk setidaknya saya harus memberikan yang terbaik. Hasil itu bonus. Jadi saya memfokuskan diri terhadap bagaimana saya membangun prosesnya. Terlepas dari kekurangan saya yang saya lihat pada diri saya sendiri membandingkan diri dengan finalis putra yang lain, saya masih tetap optimis bahwa setidaknya saya usahakan yang terbaik, hasil itu belakangan. Dan alhamdulillah betul-betul di luar dari apa yang saya persiapkan dari awal, bahwa pada akhirnya saya keluar sebagai seorang winner putra kampus. Keren banget Kak Farid. Kayak nggak nyangka tapi tetap dipersiapkan dengan baik ya. Kayak jangan insecure duluan.
Pokoknya lakukan saya yang terbaik, hasilnya adalah bonus. Nah, kalau Kak Sarah sendiri gimana nih, Kak? Oke Kak, kalau dari saya sendiri tentunya kemarin tidak menyangka juga bisa menyandang sebagai winner Putri Kampus UIN Alauddin Makassar, karena kemarin saya betul-betul melihat dari setiap finalis memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa menggapai top 3, bahkan top 5 dan top 8. Jadi saya merasa bahwa setiap proses-proses yang saya lewati pada saat karantina, dan hari H Grand Final, saya selalu berdoa dan menyerahkannya semuanya kepada Allah, apapun hasilnya itulah yang terbaik. Jadi saya tidak pernah menyangka bahwa saya lah yang akan mendapatkan gelar tersebut, tetapi karena memang mungkin saya dari awal sudah memiliki tekad dan niat yang kuat, sehingga Allah mungkin sudah tahu juga bahwa memang sudah sepantasnya, dan juga dari awal saya memang optimis untuk bisa terus konsisten dari awal saya mendaftar sampai pada saat Grand Final, karena dengan adanya putra-putri kampus ini memang saya betul-betul berniat untuk bisa memberikan kontribusi dan memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan saya. Seperti itu. Keren-keren banget guys narasumber kita hari ini. Jadi kalau kalian punya niat yang bagus, jangan ragu ya Kak, lakukan saja yang terbaik, pasti hasilnya juga sesuai dengan usaha yang telah kita lakukan gitu. Nah, tadi kan ada beberapa proses nih dalam perjalanan selama pendaftaran sampai malam Grand Final. Mungkin Kakak, Kak Sarah dan Kak Farid bisa ceritakan ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan atau kayak tantangan-tantangan terbesar selama proses-proses ini sebelum menyandang gelar putra-putri kampus? Iya. Tentunya Kak, pasti ada tantangan dalam melewati dari pada saat pendaftaran sampai di Grand Final. Kalau untuk saya sendiri, kemarin saya itu tantangannya lebih ke mengatur waktu, karena memang betul-betul kita selama 5 hari karantina itu full dengan pembelajaran materi yang sangat bermanfaat untuk kita ke depannya, dan ini sebagai bekal kita juga sebagai putra-putri kampus untuk bisa menjadi promotor, inisiator, dan edukator bagi lingkungan khususnya di kampus UIN Alauddin Makassar. Dan juga kemarin untuk tantangannya sendiri menurut saya pada saat Grand Final sih Kak, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa saya tidak menyangka bisa sampai di top 3. Maka dari itu saya selalu berdoa dan mempersiapkan mental saya dengan baik untuk bisa speech dengan lancar pada saat di atas, karena sejatinya pada saat di panggung banyak hal-hal tak terduga terjadi, seperti mungkin bisa saja kita lupa untuk mengucapkan sesuatu hal yang sudah kita konsep dan lain sebagainya. Jadi kalau dari saya sendiri itu sih Kak, untuk bisa lebih percaya kepada diri sendiri, apapun hasilnya itulah yang terbaik. Wah, keren banget. Kalau Kak Farid sendiri nih, apa sih momen-momen paling berharga dan tantangan-tantangan yang dihadapi selama masa karantina sampai Grand Final? Oke, jadi mungkin kalau berbicara tentang momen yang paling berkesan, justru saya ada di momen yang paling awal, yaitu di audisi. Di situ karena ini merupakan ajang pertama yang saya daftari seperti itu. Saya terkesan bagaimana ya? Secara penampilan di hari itu saya seperti orang yang istilahnya ngasal. Kayak orang ngasal begitu datang audisi. Saya melihat sudah ada beberapa teman putra dan sudah ada banyak teman putri, teman-teman pendaftar. Di situ melihat bagaimana mereka berpakaian, melihat bagaimana mereka istilahnya atas sampai bawah itu betul-betul on point. Di situ saya sebenarnya sudah agak betul-betul merasa kecil kayak, waduh, Insecure ya Kak, kayak insecure di awal. betul insecure di awal kayak, ini orang yang daftar, orang ready semua, sedangkan saya di situ sebenarnya sudah mengemban amanat menjadi ketua panitia. Jadi di samping harus menghadiri audisi, saya harus kejar dan atur waktu untuk rapat umum di waktu yang hampir bersamaan ya. Di situ kayak, waduh,
sudah ada beban pikiran sebelumnya, pas sampai di lokasi audisi sudah bertambah lagi kepikiran kayak aduh kayaknya batal nih deh, kayaknya mundur nih deh, kayaknya sudah nih deh, batal nih, nggak usah nih saja. Tapi di situ melihat teman yang tadi memotivasi, kayak lanjut lah, lanjut, sudah di lokasi, sudah pakaian sudah ready, ya sudah lanjut. Oke, jadi ketika masuk di ruangan bertemu beberapa dewan juri di situ, momen paling berkesannya adalah ketika pertanyaan mulai diberikan dan saya pun memberikan jawaban yang mungkin bagi para dewan juri yang terhormat jawaban yang tidak biasa, karena mendapatkan pertanyaan tentang untuk apa saya mendaftarkan diri, saya betul-betul menjawab untuk mencoba dan untuk menantang diri sendiri keluar dari zona nyaman. Itu lantas membuat para dewan juri yang terhormat waktu itu tertawa, kemudian semakin memperkuat istilahnya feeling saya bahwa mungkin kayaknya saya tidak bakal jauh di sini. Sejak awal sudah kayaknya kayaknya saya tidak cocok betulan di sini. Tapi apa yang kemudian mendorong Kak Farid ini lanjut deh? Selain teman, mungkin kan temannya selalu support ya. Tapi kalau dari cerita-cerita yang kita dengar kan mungkin merasa takut, merasa kurang percaya diri. Tapi apa sih, mungkin ada satu momen atau satu keadaan yang betul-betul Kak Farid pikir, saya ini harus lanjut. Jadi di masa-masa di antara karantina, audisi dan istilahnya ada waktu itu pembuatan video profil kampus, itu kan masih sering duduk sama teman-teman di fakultas, di istilahnya kalau di Usuludin itu di bawah payung-payung. Di situ teman-teman yang setiap hari kita ketemu, kita sama-sama duduk, minum, makan di situ, itu selalu memberikan istilahnya support positif. Terlepas dari ada beberapa teman yang juga sama-sama meragukan, mereka ragu, saya ragu untuk kemudian saya melanjutkan proses pemilihan seleksi. Namun ada beberapa teman yang tetap memberikan support meskipun tahu bahwa saya sendiri merasa tidak cocok di situ. Kembali lagi tadi bahwa apa yang sedari awal saya mulai merupakan tanggung jawab saya untuk kemudian saya selesaikan. Keren sekali. Nah, dari cerita-cerita dari Kak Saka dan Kak Farid ini, kakak berdua ini kan selain sibuk audisi, ada beberapa organisasi atau kegiatan di luar yang juga mungkin mengambil waktu dari Kak Farid dan Kak Saka. Nah, boleh nggak sih saya minta tips bagaimana kakak ini mengatur waktu? Karena kan tadi cerita-ceritanya ada berbagai kegiatan di luar selain putra-putri kampus. Jadi kita teman-teman sekalian mungkin mau minta tips bagaimana cara mengatur waktu yang baik supaya tidak ada yang terlewatkan. Terlebih lagi kuliah, karena kan kuliah adalah prioritas utama kita sebagai mahasiswa. Oke Kak, baik. Kalau dari saya sendiri, cara saya untuk membagi waktu itu tentunya saya sudah memiliki buku, yaitu khusus untuk membuat to-do list, yang dimana saya akan mencatat kegiatan-kegiatan prioritas saya, yang mana lebih dulu untuk dilakukan dan dilaksanakan. Dan Alhamdulillah kemarin pada saat saya mengikuti sebagai finalis dari Putra-Putri Kampus UIN Al-Din Makassar, teman-teman serta komunitas yang saya ikuti itu sangat mendukung saya untuk bisa mengikuti ajang ini. Jadi betul-betul teman-teman sudah mengerti dan paham dan sangat mendukung saya dan mendorong untuk bisa mencapai apa yang saya inginkan dari awal, yaitu menjadi bagian dari putra-putri kampus UIN Al-Din Makassar. Jadi tetap prioritaskan hal-hal yang penting seperti kuliah dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus bisa mengatur yang mana prioritas, yang mana terlebih dahulu bisa diselesaikan pada saat itu. Dan juga yang paling penting menurut saya, jangan menunda-nunda tugas yang mungkin sekiranya sudah diberikan, tapi karena teman-teman masih selalu merasa bahwa
masih panjang waktu yang diberikan, masih banyak di lain waktu bisa dilaksanakan. Nah, hal itu biasanya yang membuat kita terhambat untuk bisa melaksanakan semua kegiatan-kegiatan yang sudah tersusun dari awal. Seperti itu, Kak. Jadi teman-teman bisa ikuti nih tips dari Kak Zahra, yaitu ada buku khusus to-do list ya. Jadi kita bisa tulis di situ mana prioritas kita dan mana kemudian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan setelah melakukan kegiatan prioritas. Kalau Kak Farid sendiri bagaimana nih Kak? Jadi mungkin sedikit memiliki kemiripan dengan Kak Zahra tadi, hanya saja saya sudah tidak menggunakan buku. Jadi kalau misalnya sehari-hari itu kan sudah terjadwal, misal saya bangun jam 4, start jam 4 pagi, itu sudah tersusun nih apa yang akan saya kerjakan sampai betul-betul kelar dan kemudian sampai tidur malam begitu. Jadi daily routine itu kan istilahnya sudah terjadwal. Kemudian masuk lagi tambahan tanggung jawab sebagai ketua panitia, bertambah lagi tanggung jawab sebagai putra kampus, itu kemudian menggeser beberapa agenda dalam satu hari itu setiap hari. Jadi kalau misalnya di jam-jam tertentu saya sudah persiapkan untuk nyantai, untuk misalnya kayak main game atau tidur atau membaca seperti itu, saya harus rela bahwa agenda-agenda yang mungkin prioritasnya lebih kecil itu saya geser. Jadi saya kembali lagi kuliah penting, oke, di jam kuliah, kemudian di jam yang tidak kuliah lihat tanggung jawab sebagai ketua panitia atau lihat tanggung jawab sebagai putra kampus. Jadi pada akhirnya ada yang dikorbankan, tapi saya tidak merasa rugi sama sekali karena yang dikorbankan itu pada akhirnya membawa manfaat untuk kebanyakan orang. Karena seandainya yang saya korbankan mungkin tanggung jawab yang sama besarnya, maka mungkin ada hal-hal yang saling bertabrakan. Tapi kalau yang saya korbankan itu hanya sekedar main gamenya, atau jam tidur siangnya, atau membacanya, atau nyantainya, menurut saya itu tidak membawa kerugian sama sekali. Karena dengan aktifnya saya di putra kampus, aktifnya saya di himpunan, apalagi menjadi ketua panitia, itu justru membawa lebih banyak lagi hal-hal baik kepada saya. Jadi teman-teman sekalian, kita memang harus mengatur mana yang prioritas dan mana yang istilahnya nanti dulu deh. Kalau kayak sekedar nongkrong mungkin bisa nanti-nanti ya, kita lihat dulu mana yang terpenting dan membawa pengaruh positif bagi diri kita pribadi dan juga orang lain. Nah, dari cerita tadi juga nih dilihat, saya dengar nih support sistemnya kalian, teman-teman kalian ya. Nah, saya juga kan sempat hadir di grand final dan betul-betul teman-teman pendukung dari para finalis itu memang sangat-sangat support. Tapi pertanyaanku di sini, selain teman-teman, mungkin adakah support system untuk kalian berdua yang selalu mendukung bagaimana proses kalian begitu? Baik, kalau dari saya sendiri tentunya ada support system yang selalu membersamai saya, yaitu tentunya kedua orang tua saya. Walaupun memang saat ini saya merantau dan orang tua ada di kampung, tapi kedua orang tua saya itu senantiasa mendoakan dan mendukung saya untuk bisa selalu mengikuti kegiatan-kegiatan positif dan prestasi yang saya raih tentunya. Dan tidak lupa juga dari orang tua, yaitu guru-guru saya sedari TK sampai SMA betul-betul mendukung saya, karena kemarin pada saat mengikuti ajang ini memang saya betul-betul selalu berkomunikasi dengan guru-guru saya, teman-teman lama saya, dan semua teman-teman orang yang saya kenal selama saya hidup gitu. Jadi semuanya sangat mendukung karena mengetahui bahwa kegiatan ini merupakan hal yang positif tentunya. Jadi pastinya saya selalu didoakan, selalu didorong untuk bisa, oh iya, silahkan kalau memang itu hal yang terbaik dan positif selama kamu jalani, insya Allah itu kamu akan mendapatkan keberkahannya. Terlebih lagi karena saya pesantren, biasanya kita selalu diberitahukan bahwa ada barakahnya guru taat di sana, seperti itu. Kalau Kak Farid sendiri nih, ada nggak sih support system yang selain teman-teman tadi ya, ada nggak sih yang selalu dukung sampai kakak yang, oh iya saya lanjut saja deh gitu?
Sebenarnya tidak jauh berbeda lagi dengan Kak Zahra. Jadi istilahnya semua elemen orang-orang di sekitar itu pada akhirnya memberikan support, memberikan dukungan positif. Teman-teman, lingkungan pertemanan, kemudian lingkungan teman-teman di luar dari kampus itu sendiri, guru-guru saya di SMA, kalau salah satunya yang paling banyak memberikan kontribusi itu salah satunya adalah Ibu Syamsiah dari Mandua Kota Makassar. Terima kasih banyak Ibu supportnya. Kemudian mungkin keluarga juga, keluarga besar, keluarga di rumah, khususnya kedua orang tua. Tapi kalau misalnya harus memberikan penjabaran dari kedua orang tua, itu yang paling besar supportnya memang mama. Mama betul-betul memberikan support materi, memberikan support secara emosional, memberikan support secara doa, dan inilah yang kemudian membuat saya setidaknya mengingatkan saya apabila kalau mau mundur atau mau meninggalkan proses, saya kembali berpikir dari untuk orang-orang tadi, kayak masa sudah disupport mundur. Gitu. Jadi lingkungan keluarga dan juga lingkungan sosial itu penting sekali ya teman-teman, karena lingkungan sosial yang baik pasti akan mendukung kita ke arah yang lebih baik. Baik. Nah, Kak Zahra dan Kak Farid, di sini saya mau bertanya satu hal. Kira-kira apa nih kontribusi kakak sebagai putra dan putri kampus yang sekiranya bakalan kakak berikan untuk kampus kita ini? Oke, tentunya kami dari Putra-Putri Kampus UIN Alauddin Makassar sudah sangat mempersiapkan dengan matang terkait program-program apa saja dan kontribusi kita yang akan kita berikan kepada lingkungan serta terkhususnya kampus tercinta kita. Yaitu kalau dari saya sendiri dan mewakili teman-teman, ada program yang namanya EduShare, yaitu Putra-Putri Mengabdi untuk Negeri, yang dimana kita akan memberikan pengajaran di sekolah-sekolah terkhususnya SMA, karena SMA paling prioritas ya Kak, pastinya sudah sangat dekat untuk melanjutkan pendidikannya di tingkat perkuliahan. Jadi kita memang betul-betul ingin memberikan pengajaran terkait life skill, soft skill, dan leadership. Nah, di samping itu kita akan juga memberikan informasi-informasi lebih dalam terkait kampus kita. Nah, di situ kita bisa memperkenalkan bagaimana sih kampus UIN Alauddin Makassar, bagaimana cara mendaftarnya, dan lain sebagainya, sehingga siswa dan siswi bisa tertarik untuk masuk di kampus kita. Selanjutnya kita juga memanfaatkan digitalisasi tentunya, karena kita sudah mengetahui bahwa putra-putri kampus bersinergi bersama volunteer humas untuk bisa selalu melakukan konten-konten yang edukatif dan tentunya video-video yang lucu biasanya. Dan di sini kita memang betul-betul memanfaatkan digital untuk menyebarkan kampus kita informasi-informasi, sehingga mahasiswa yang ada di UIN Alauddin Makassar tentunya tidak selalu update dengan berita-berita terbaru melalui video-video konten kita. Selanjutnya kita juga sangat fokus untuk bisa menjaga lingkungan kampus kita. Kemarin kita sudah menjelaskan salah satu program kerja, yaitu penanaman pohon atau penghijauan di sekitar kampus. Nah, dalam hal ini kita memang betul-betul ingin melestarikan lingkungan dan menjaga kampus kita agar tetap asri tentunya, dan menjadikan kampus kita kampus hijau. Dan ini merupakan hal yang sangat keberlanjutan sehingga bisa membawa manfaat bagi kita sendiri maupun lingkungan kita. Wah, keren sekali. Sudah banyak sekali program-program yang bakalan dilaksanakan nih, Kak. Kalau Kak Farid sendiri, kira-kira apa nih kontribusi yang bakalan Kakak berikan buat kampus kita tercinta ini? Oke, baik. Berbicara tentang kontribusi teman-teman, jadi melihat dari latar belakang saya berangkat untuk menjadi seorang putra kampus, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menginspirasi orang-orang yang mungkin sejalan dengan saya atau sefrekuensi dengan saya untuk lebih banyak berkontribusi secara positif, terlebih untuk mengharumkan nama kampus. Karena sebagaimana yang kita tahu, yang pertama, mengharumkan nama kampus itu bukan hanya merupakan tanggung jawab pribadi dari putra-putri kampus itu sendiri,
itu merupakan tanggung jawab bersama yang kemudian eksekusinya atau pelaksanaannya juga seharusnya dijalankan bersama-sama. Yang pertama. Yang kedua, melihat dari bagaimana orang-orang seperti saya cenderung menghindari ajang seperti ini atau menilai bahwa ajang seperti ini tidak cocok dengan kita-kita, saya merasa perlu untuk kemudian mensosialisasikan lebih jauh bahwa menjadi bagian dari putra-putri kampus itu tidak memandang latar belakang, tidak memandang lingkungan bergaul, karena yang dipandang adalah niat dan visi, tentunya untuk bagaimana bersama-sama ke depannya kita mengharumkan dan membawa citra baik bagi kampus, terlepas dari apapun warna dan istilahnya corak yang kita tanamkan ke diri sendiri. Seperti itu. Baik, keren sekali teman-teman sekalian, Kak Zahra dan juga Kak Farid ini banyak sekali sebenarnya cerita-cerita menarik, terlebih sepanjang perjalanan pendaftaran sampai akhirnya menyandang gelar putra dan putri kampus sampai saat ini. Dan kalian jangan lupa ikuti dan nantikan terus ya keseruan dari putra-putri kampus, karena bakalan banyak sekali program-program yang mengedukasi dan juga tentunya bermanfaat bagi kampus kita tercinta. Nah, di sini kan kakak aktif sebagai putra dan putri kampus dan juga aktif di organisasi di luar itu. Nah, kemudian kita mungkin teman-teman sekalian ini mau minta pesan dan tipsnya bagaimana sebenarnya supaya kita bisa menyimbangkan keduanya, bagaimana tips-tips yang baik yang setidaknya bisa menginspirasi bagi teman-teman, yang kemudian supaya teman-teman sekalian termotivasi bahwasanya oh ternyata diam itu tidak baik, jadi kita harus memotivasi orang lain seperti itu, kayak supaya teman-teman sekalian juga bisa ikut apa istilahnya mengikuti jejak Kak Farid dan juga Kak Zahra ini. Apa yang saya bisa bagikan ke teman-teman adalah bagaimana untuk selalu menanamkan ke diri sendiri, jangan pernah betah di zona nyaman. Jangan sekali-kali betah di zona nyaman, karena zona nyaman tidak selalu betul-betul membawa kenyamanan jangka panjang ke diri sendiri. Malah justru terlalu lama di zona nyaman, terlalu betah berkubang di situ, justru hanya akan membawa rasa cemas, apalagi rasa gelisah. Jika sudah terlalu lama istilahnya diam. Diam tidak selalu emas. Diam terkadang merupakan pilihan yang keliru ketika kita memang dituntut untuk kemudian berkontribusi, untuk kemudian memberikan aksi nyata, wujud sebagai bentuk kecintaan kita kepada negeri, kepada dunia, apalagi kepada lingkungan kampus itu sendiri. Menjadi mahasiswa adalah menjadi pilar, menjadi agent of change untuk kemudian membawa perubahan, dan perubahan tidak akan pernah datang dengan sendirinya. Perubahan dibawa oleh mereka-mereka yang cukup berani untuk memikul tanggung jawab, yang cukup berani melewati jalan yang curam, yang cukup berani untuk kemudian membawa kebaikan, rasa aman dan tentram bagi kebaikan bersama. Saya Andi Muhammad Farid, Sipaka Inga, Sipaka Lebih, Sipaka Tahu. Oh, keren banget Kak Farid. Kalau Kak Zahra sendiri nih, mungkin bisa dibagikan tips dan triknya. Oke, kalau dari saya sendiri, tips dan triknya itu tidak jauh berbeda dengan Kak Farid. Yang pertama adalah kita memang harus betul-betul berani untuk keluar dari zona nyaman, Kak. Karena kapan kita nyaman di zona itu, kita akan stuck di situ saja. Tidak ada pembaruan, tidak ada kemajuan dari diri kita sendiri. Karena sejatinya apa yang kita tanam pada hari ini akan berbuah di masa depan kemudian. Maka dari itu kita memang harus memulai dari saat ini, karena kalau bukan saat ini kapan lagi, dan kalau bukan dari kita siapa lagi. Maka dari itu dengan dorongan semangat yang tinggi bagi diri kita, kita memang betul-betul harus memiliki kesadaran bahwa tidak selamanya kita akan berada di posisi nyaman tersebut. Tentunya kita akan selalu berkembang di setiap harinya, tetapi bagaimana kita bisa membuat diri kita itu high value di setiap harinya. Tentunya kita sebagai mahasiswa merupakan agent of change yang akan membawa perubahan di masa depan, dan kitalah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan pada saat ini. Tentunya kita di saat bonus Delma
demografis seperti ini yang dimana banyak sekali lebih banyak usia produktif daripada non produktif, disinilah kita bisa memperlihatkan aksi nyata kita, memperlihatkan kebermanfaatan kita untuk bisa memberikan kontribusi yang baik dan positif bagi lingkungan kita, terkhususnya diri kita sendiri. Baik teman-teman sekalian, keren sekali Kak Sarah dan juga Kak Farid. Intinya adalah jangan berdiam diri di zona nyaman. Sekali-kali kita harus keluar, yang penting itu adalah hal positif. Jadi enggak apa-apa, jangan tetap di zona nyaman. Itu guys, pesannya adalah harus berani keluar dari zona nyaman. Nah, itu tadi beberapa sharing session kita bersama dengan putra dan putri kampus UIN Alauddin Makassar. Sangat memotivasi sekali. Semoga teman-teman di rumah yang sedang menonton juga bisa termotivasi dan terdorong untuk selalu melakukan hal-hal positif, terutama untuk kampus kita tercinta. Jadi teman-teman, mungkin saya terima kasih dulu nih sama Kak Farid dan juga Kak Sarah sudah menyempatkan waktu untuk hadir sebagai narasumber kita di episode perdana. Dan teman-teman sekalian, mungkin sampai situ dulu talk show kita hari ini. Nantikan lagi episode-episode berikutnya dengan berbagai narasumber-narasumber kita yang lain. Tentunya adalah mahasiswa-mahasiswi dari UIN Alauddin Makassar yang akan senantiasa memotivasi dan menginspirasi kalian semua. Sampai di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.